Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, karena pembelajaran hari ini sampai batas waktu belum ditentukan diberlakukan pembelajaran secara daring, maka hari ini pembelajarannya hanya lewat video saja ya anak-anak. Oke, untuk video pembahasan kali ini kita akan mengulas kembali pada bab 3 tentang jenis data dan perintah umum Microsoft Excel. Karena kemarin hanya belajar tentang teori saja, maka hari ini saya buatkan contoh nyata atau real dalam pengaplikasian praktek pada Microsoft Excel. Oke, yang pertama yaitu mengenal jenis data pada Microsoft Excel. Jenis-jenis data pada Microsoft Excel terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah data murni berupa angka atau simbol-simbol yang berhubungan dengan nilai sifat-sifat data angka, yaitu data angka hanya berisi angka nggak boleh huruf atau tanda baca. Kemudian kedua adalah data teks. Data teks merupakan data yang mengandung angka spasi dan karakter-karakter lainnya yang bukan bertipe numerik atau kombinasi dari ketiganya. Ciri data penulisan yang bertipe teks akan rata kiri dalam sebuah sel seperti di contoh tersebut. Data teks tidak dapat dioperasikan dengan operator matematika seperti ditambah, dikurangi, dikalikan ataupun dibagi. Kemudian yang ketiga adalah data waktu yang merupakan kumpulan format untuk menuliskan tipe waktu data waktu yang dapat dimasukkan ke dalam sel Microsoft Excel seperti contoh tersebut pukul 7.30. Kemudian yang terakhir adalah data tanggal. Data ini adalah kumpulan format untuk menuliskan tipe tanggal dan data tanggal yang dapat dimasukkan ke dalam Microsoft Excel macam-macam contohnya seperti di dalam tabel. Kemudian materi B mengenal jenis pointer pada Excel. Pada Microsoft Excel dikenal 5 jenis pointer pada Microsoft Excel, selain digunakan sebagai penunjuk sel atau objek, juga untuk menjalankan beberapa fungsi lainnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan yang bergerak ini. Pointer jenis pertama seperti ini yang bergerak ini, pointer jenis ini untuk memilih sel atau rank. Contohnya seperti sel A1 berisikan teks contoh jenis pointer. Kemudian yang kedua yaitu pointer jenis tanda panah seperti mouse yang bergerak itu. Kalau ada pointer jenis itu berguna untuk memindahkan sel. Kemudian yang ketiga ada simbol seperti itu, itu digunakan untuk mengukur ukuran kolom seperti kolom A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang keempat simbolnya seperti itu pointernya panahnya ke atas dan ke bawah. Fungsi pointer itu digunakan untuk mengukur baris seperti baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Kemudian yang kelima simbolnya seperti itu pointernya. Pointer jenis tersebut digunakan untuk menggandakan sel atau fungsi di dalamnya contohnya seperti itu. Lanjut materi yang C yaitu mengenal perintah dengan keyboard. Jendela kerja Microsoft Excel memiliki tampilan yang akan menampilkan menu dan icon-icon perintah di sisi atas. Icon-icon tersebut yang akan digunakan dalam pengolahan data. Icon digunakan dengan cara diklik pada icon perintah yang diinginkan. Perintah dengan icon dapat mewakili dengan menekan tombol tertentu pada keyboard. Tombol pintas keyboard adalah jalan cepat menggunakan keyboard untuk menjalankan perintah. Yang pertama yaitu Ctrl+C berguna untuk menggandakan objek. Settingan Ctrl+V dan Ctrl+C saling berkaitan. Contoh penggunaannya seperti berikut. Tekan sel yang kita pilih kemudian kita beralih ke Ctrl+V, yaitu untuk menempelkan hasil copy. Kemudian penggunaannya kita tekan Ctrl+C tadi lalu hasilnya jika kita tekan Ctrl+V maka akan menggandakan objek sebelumnya. Kemudian Ctrl+X memindahkan atau memotong objek caranya seperti ini kita tekan kemudian kita Ctrl+X lalu kita tempel menggunakan Ctrl+V. Maka sel akan dipindahkan. Kemudian fungsi berikutnya adalah Ctrl+B, yaitu membuat huruf menjadi tebal.
Caranya kita pilih menu Home, kemudian pilih B, simbol B kita tekan, lalu hurufnya berubah menjadi tebal. Kemudian fungsi berikutnya adalah Ctrl+I, yaitu bisa membuat huruf menjadi miring. Contoh penggunaannya seperti berikut. Kemudian selanjutnya adalah Ctrl+U, yaitu membuat huruf bergaris bawah. Contohnya apa yang ada di layar yaitu huruf menjadi bergaris bawah. Kemudian ada lagi Ctrl+N, yaitu berguna untuk membuat lembar kerja baru. Caranya kita tinggal tekan tombol kemudian hasilnya akan seperti ini. Tampilannya berubah menjadi kosong karena ini lembar kerja baru. Selanjutnya Ctrl+O, tombol ini yaitu berguna untuk membuka file yang telah disimpan. Kalau kita tekan maka hasilnya akan seperti ini, jadi kita memilih file yang telah kita simpan di komputer atau laptop kita masing-masing, kemudian pilih Open. Kalau kita sudah memilihnya nanti akan muncul sendiri. Kemudian ada Ctrl+S, yaitu berguna untuk menyimpan dokumen. Jadi caranya tinggal tekan kemudian kita atur nama yang dibutuhkan karena ini sudah disimpan jadi tidak ada perubahan. Selanjutnya adalah Ctrl+P, yaitu berguna untuk mencetak dokumen. Nanti tampilannya akan seperti ini, caranya dengan ditekan kemudian kita pilih jenis printernya, kemudian kita pilih jenis kertasnya dan kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, lalu kita klik print nanti akan keluar dari mesin printer. Kemudian yang terakhir adalah F12, yaitu menyimpan dokumen dengan nama yang baru jadi fungsinya hampir sama dengan Ctrl+S. Tetapi kalau dengan F12 kita bisa dengan nama yang baru pada file yang sama. Oke, materi selanjutnya yaitu materi D mengenal data series. Pada Microsoft Excel mempunyai fasilitas untuk membuat data series. Data series adalah data yang berurutan misalnya angka, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nama hari, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Untuk membuat data tersebut maka kamu harus mengetiknya satu persatu. Di dalam Microsoft Excel kamu tidak perlu mengetik semua, karena ada cara yang lebih mudah. Caranya sebagai berikut. Yang pertama kita isikan nomor pada sel B4 nomor 1, kemudian B5 isikan nomor 2, lalu blok sel B4 dengan B5, muncul tanda panah di sebelah kanan bawah pada blok tersebut. Lalu kita tarik atau drag ke bawah, sampai nomor yang kita inginkan. Kemudian untuk nama bulan caranya sama, kita isikan pada kolom tersedia atau sel C4 dengan Januari, dan sel C tanggal 5 Februari lalu kita blok sel C4 dan C5. Lalu muncul simbol seperti itu. Kita tarik atau kita drag ke bawah sesuai kebutuhan maka hasilnya akan seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot mengetik. Apabila nama bulan tidak bisa menampilkan nama bulan-bulan selanjutnya, maka caranya kita pergi ke tombol Start kita cari regional N bahasa. Lalu kita klik, kita pilih format Indonesia pilih Apply dan OK. Nanti akan bisa memunculkan nama bulan-bulan selanjutnya. Oke. Mungkin itu saja materi rangkuman yang saya berikan untuk dipelajari oleh adik-adik kelas 5. Supaya bisa lebih paham dalam pengaplikasian dan semoga nanti ke depannya bisa berguna untuk diri kita semua. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, biar kita semua terhindar dari segala macam penyakit yang ada. Tetap semangat belajar dan jangan lelah belajar. Meskipun keadaan pembelajaran saat ini hanya bisa bersifat daring atau online. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.